Cek mic 1, 1, 2, 3. Cek mic 1, 1, 2, 3. Bicara. Bincang agama, raih pahala. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Amma ba'd. Pemirsa Asia TV dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami di program Bicara, Bincang Agama, Raih Pahala. Dan seperti biasa, Bicara akan membahas topik-topik yang hangat sedang terjadi di lingkungan kita, diri kita, ataupun kita cuma sekedar mendengar topik itu. Dan kita ingin mendapatkan penjelasan secara syar'i. Dan tentunya, untuk mendapatkan penjelasan secara syar'i, seperti biasa, kami akan berusaha untuk mengundang para guru kita, Ustadz dan juga para asatizah untuk membahas masalah tersebut, dan insya Allah Ta'ala harapan kita ke depannya kita bisa mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut. Dan Alhamdulillah sudah hadir bersama kita guru kita Ustadz Muhammad Khalid Syar'i LC Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Insyaallah Ustadz, ini ada pertanyaan yang mau ditanyakan ke Ustadz nih. Boleh Ustadz ya? Silakan. Baik Ustadz. Ini pertanyaan Ustadz ini mungkin banyak menjadi sebuah pertanyaan juga ini Ustadz. Kan kita ini kan terutama untuk yang baru hijrah lah, kayak ada yang baru hijrah segala macam. Pertanyaan Ustadz, kalau sudah hijrah itu kan berarti kan sudah meninggalkan perbuatan yang dilarang Allah, gitu Ustadz. Ibadahnya juga insya Allah sudah lebih baik dari sebelumnya, dari yang mungkin sebelumnya nggak pernah ibadah sudah mulai sholat, yang sebelumnya nggak pernah puasa sudah mulai puasa. Intinya sudah meninggalkan yang haram. Tapi ada yang membingungkan Ustadz. Pernah mendengar bahwasanya kalau sudah hijrah itu ya harus menuntut ilmu, bahkan wajib hukumnya untuk menuntut ilmu. Ini kan PR nih Ustadz sebetulnya, karena kan ya udahlah, kita kan udah hijrah, udah ibadah, udah meninggalkan yang haram, kenapa lagi mesti nuntut ilmu? Mungkin suka ada pertanyaan seperti itu Ustadz. Ini betul. Ustadz mungkin bisa menjelaskan kepada kami semua nih Ustadz. Oke, barakallahu fikum. Jazakallah khair. Kalau kita mendengar pertanyaannya tadi ya, kenapa kita mesti tetap intens untuk menuntut ilmu walaupun udah hijrah? Mungkin teman-teman juga yang ngelihat video ini, kalau saya tanya siapa yang lebih tulus hijrahnya, Anda atau Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah? Ada yang berani bilang saya kayaknya Ustaz, atau beda 11-12 saja lah, nggak jauh-jauh. Kita nggak berani ngomongnya. Tapi kalau kita lihat Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, beliau waktu beliau umurnya udah tua, itu beliau masih nenteng-nenteng sandal, lari-larian bersama anak-anak muda untuk mengejar salah seorang yang memiliki beberapa hadis. Dia kejar sama dia sambil tenteng sandalnya gitu loh. Sampai orang nanya, "Ya Ahmad bin Hanbal, ila mata?" Sampai kapan mau begini? Sampai kapan mau belajar begini? Sampai kapan? Minal mahbarati ilal maqbarah. Dari mulai saya pegang nih pulpen sampai nanti mati saya bakal terus belajar. Jadi mau Anda baru hijrah, udah 2 tahun hijrah, udah 4 tahun hijrah, udah 5 tahun hijrah, udah 10 tahun hijrah, udah 30 tahun hijrah, Anda tetap wajib untuk belajar. Nabi alaihi salatu wassalam, gak pernah Allah memerintahkan Nabi minta tambahan kecuali tambahannya ilmu. Rabbi zidni ilma. Gak pernah Nabi disuruh sama Allah, wahai Muhammad, mintalah tambahan anak, mintalah tambahan istri, mintalah tambahan harta. Enggak. Tapi tambahan ilmu iya. Wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku. Ini menandakan bahwa belajar untuk seseorang itu wajib. Sebagaimana Nabi SAW dituntut oleh Allah selalu harus menambah ilmunya, apalagi kita. Ya. Makanya yang pertama kali yang harus dilakukan setiap orang yang hijrah itu adalah banyak belajar. Mesti banyak-banyak belajar. Mungkin kita semuanya tahu ya, ayat yang pertama kali turun. Apa tuh? Apa ayat yang pertama kali turun untuk kita? Iqra Ustaz. Iqra, bacalah, kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya. Ini Allah ingin ngasih tahu bahwa yang pertama kali mesti Anda lakukan adalah Iqra, baca. Dan baca adalah salah satu metode kita untuk mendapatkan ilmu. Belajar maksudnya Allah. Berilmulah. Belum lagi firman Allah dalam surat Muhammad, i'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Belajarlah bahwa la ilaha illallah. La ilaha illallah nih yang suka kita katakan,
yang tidak ada satu muslim pun absen dalam menggunakan kalimat ini, suruh dipelajari oleh Allah Subhanahu wa taala. I'lam, kata Allah. Ya. Dan dari ayat surat Muhammad ayat 19 ini, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam kitab sahihnya, beliau memberikan judul apa? Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu dulu sebelum Anda bicara, sebelum Anda nge-tweet, sebelum Anda share, ilmu dulu. Dan sebelum Anda beramal. Ini kan menjadikan sebuah konsep buat kita, terutama untuk teman-teman yang hijrah nih, bahwa konsep Anda itu belajar. Begitu Anda bilang saya mau hijrah, berarti Anda wajib belajar lebih dalam. Anda harus memiliki waktu yang lebih luas untuk belajar. Ya. Rasul kita alaihi salatu wassalam itu waktu para sahabat masuk Islam, salah satu yang dibuat sama Rasul apa sih? Markas. Iya kan? Markas di rumah siapa? Arqam ibn Abil Arqam. Darul Arqam. Kalau teman-teman pada baca sirah pasti ketemu tuh Darul Arqam. Tempat yang dimana kaum muslimin ya, mereka itu bikin markas dan duduk di situ. Ngapain? Sholat berjamaah dan belajar bersama Nabi SAW. Ngapain? Belajar. Abu Bakar bisa jadi seperti Abu Bakar itu karena apa? Ilmunya. Umar bisa jadi seperti Umar itu juga karena ilmunya. Utsman bisa jadi seperti Utsman itu karena ilmunya. Ali bisa jadi seperti Ali itu karena ilmunya. Karena dia belajar bersama Nabi SAW. Ya, kalau sekali mereka itu nggak pernah berhenti untuk belajar, maka apalagi kita. Makanya Umar bin Khattab mengatakan apa? Ta'allamu qabla an tusawwadu. Kalian belajarlah, kata Umar. Sebelum kalian itu naik, kalian belajar. Sebelum kalian sibuk, kalian banyak belajar. Ya, makanya ini juga kalau kita lihat nih Bang ya, ya sedikit menyenangkan sih ada, tapi menyedihkan juga ada. Jadi banyak banget orang kalau baru hijrah tuh dia keburu-buru untuk nge-share. Akhirnya ada yang bikin IG, namanya aja udah nama-nama dakwah semua lah. Ya, jadi akun-akun dakwah lagi, akun dakwah lagi, akun dakwah lagi, akun dakwah lagi. Isinya akun dakwah semua. Ya, padahal ternyata di balik meja akun dakwah itu orang yang baru aja sholatnya rapih. Bukan nggak boleh, tapi lihat keadaan Anda gitu loh. Jangan menyibukkan diri dengan sesuatu yang Anda nggak pantas sibuk di situ. Allah merahmati orang-orang yang tahu diri. Udah jadiin konsep kehidupannya aja. Allah merahmati orang-orang yang tahu diri. Porsi Anda sekarang jadi apa? Oke, saya baru banget Ustadz hijrah. Oke, berarti Anda lebih banyak belajar daripada yang lain. Karena dia butuh ilmu yang sangat banyak. Jadi nggak langsung menginjakan kakinya, bikin akun dakwahnya, nyebar post ini, nyebar post itu. Akhirnya apa? Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, orang yang kalau beribadah tanpa ilmu, yang dirusak lebih banyak daripada yang diperbaiki. Jadi banyakkan ngerusak daripada yang baiknya, banyakkan energi yang negatif daripada energi positifnya. Ya, makanya untuk setiap teman-teman sekalian yang hijrah itu, PR kalian adalah belajar dengan step-step yang dilakukan oleh para ulama, mulai dari mempelajari tauhid, ya, lalu mempelajari salatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ini hal-hal yang penting, ya, lalu mempelajari adab dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita berjalan sebagaimana konsepnya para ulama, maka kita bakal sampai di tempat. Ya. Tapi kalau kita belajarnya nggak sesuai dengan konsep ulama, kita nggak bakal sampai-sampai. Ya. Man fatahul usul atau man harramal usul harramal usul. Orang yang nggak dapat dasar-dasarnya itu nggak bakal bisa sampai. Itu kaidah dari para ulama tuh. Ya. Orang kalau nggak lewat tangga, dia nggak bakal bisa sampai ke atas. Makanya dia mesti lewat tangga pelan-pelan, satu, sabar. Dan biasanya apa yang didapatkan itu pelan-pelan itu lebih kuat daripada yang didapat langsung semuanya, itu pasti lebih mudah untuk ditinggalkan. Makanya untuk teman-teman sekalian, belajar itu harga mati. Mau baru hijrah, udah lama hijrahnya, ataupun udah jadi ustadz sekalipun, gak bisa berhenti belajar. Kalau Nabi nggak pernah berhenti belajar, apalagi dengan kita. Barakallahu Ustaz. Luar biasa Ustaz ya. Jadi jangan ngerasa menuntut ilmu itu jadi beban ya Ustaz ya. Karena memang itu wajib ya Ustaz ya. Sampai tadi kayak kata Imam Ahmad, sampai akhirnya masuk kuburan. Masuk kuburan. Jangan dijadikan beban, tapi jadikan tanggung jawab.
Masya Allah. Baik Ustaz, jazakallah khair Ustaz, barakallahu fikum. Baik pemirsa Arsa TV dimanapun Anda berada, dan demikian baik sudah rangkaian pertemuan kita di episode Bicara kali ini. Insyaallah ta'ala kita akan bertemu kembali di episode Bicara berikutnya. Kita tutup pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.